Pemirsa, 14 rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu telah dirilis oleh Menteri Kesehatan, dan tak hanya itu, 6 bidan serta 2 klinik yang berlokasi di Jabodetabek juga terbukti menggunakan vaksin palsu. Seluruh orang tua yang anaknya disuntik vaksin palsu bertanya-tanya serta marah karena buah hatinya menjadi korban keteledoran pemerintah. Dan untuk membahas permasalahan ini telah hadir di studio Ainus TV Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi. Selamat sore Mas Tulus. Selamat sore Mas Aryo. Dan di sambungan telepon kita sudah tersambung dengan Ibu Erlis, salah satu orang tua yang anaknya diduga disuntik menggunakan vaksin palsu di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur. Selamat sore Bu Erlis. Selamat sore Pak. Oke, sebelum saya ke Bu Erlis, saya ke Pak Tulus dulu. Pak Tulus, sejauh ini YLKI sudah menerima laporan berapa banyak tentang vaksin palsu ini? Ya, sebenarnya kalau laporan yang sifatnya tertulis tidak terlalu banyak. Jadi kami menerima 3 email pengaduan terkait dengan dugaan vaksin palsu itu. Karena toh memang konsumen kan sebenarnya tidak mengerti secara fisik ya, karena memang harus uji lab palsu. Membedakan yang mana yang palsu, ya, mana yang asli. Ketika ada dampak, memang kan vaksin kadang-kadang ada dampak seperti badan yang hangat dan segala macam itu belum tentu karena palsunya, sehingga memang untuk memastikan palsu atau tidak harus ada keterangan resmi dari rumah sakitnya. Jadi dalam kasus Harapan Bunda harus terbuka di mana dia menyebarkan vaksinasi palsu dan dan data konsumen atau pasien yang siapa menjadi itu harus ada. Dengan palsu. Baik, Bu Erlis, Ibu tadi sudah datang ke Rumah Sakit Harapan Bunda. Apa yang disampaikan oleh pihak rumah sakit, Bu Erlis? Pihak rumah sakit menyampaikan kalau dia menjamin anak ada imunisasi ulang, terus menjamin juga kalau seandainya nanti kalau anak kenapa-napa mereka akan bertanggung jawab seperti itu. Tapi saya sampai saat ini belum menerima hitam di atas putih, jadi masih abu-abu. Baik, Bu Erlis, Ibu yang sejak anak pertama dan sekarang anak kedua selalu disuntik vaksinasi di Rumah Sakit Harapan Bunda. Betul. Apakah selama ini Ibu telah atau melihat adanya keanehan setelah anak Ibu disuntik vaksin di Rumah Sakit Harapan Bunda, Bu Erlis? Keanehan itu yang saya alami yang anak kedua ya Pak. Waktu setelah suntik Pediasel, itu anak saya kok badannya merah-merah semua. Saya pikir karena ASI takut alergi dari dari ASI. Ternyata punya usut tadi ketemu sama teman-teman yang korban itu juga sama, rata-rata merah-merah badan. Sampai sekarang tuh belum ada kita kasih obat salep pun nggak sembuh-sembuh, timbul lagi itu aja. Kapan anak Ibu disuntik vaksinasi terakhir di Harapan Bunda, Bu Erlis? Kalau untuk vaksinasi kemarin itu sebelum Lebaran, itu vaksinasi campak. Dan gejala keanehan yang menurut Ibu timbul itu mulai terjadi berapa hari setelah disuntik, Bu? Saya baru ngehnya itu setelah suntik Pediasel. Itu badan anak saya merah-merah semuanya. Ketika Ibu menemukan kejanggalan yang menurut Ibu di badan anak Ibu, apakah Ibu berkonsultasi lagi, datang lagi ke Rumah Sakit Harapan Bunda untuk mempertanyakan masalah tersebut pada dokter yang bersangkutan? Saya sudah tanyakan ke dokternya waktu itu, sampai saya yakinkan ke dokternya apakah ini rumah sakit terkenal vaksin palsu. Dia menyatakan tidak sama sekali, dan saya juga konfirmasi ke pihak perawatnya, sama menyatakan tidak terkena vaksin palsu. Karena waktu itu sebelum ini kan sudah beredar masalah vaksin palsu. Saya khawatir, jadi saya tanyakan ke dokternya anak saya itu, ternyata dia bilang dia meyakinkan bahwa Harapan Bunda bebas dari vaksin palsu. Itu yang saya kecewa, sangat-sangat kecewa. Berapa biaya yang Ibu keluarkan untuk sekali vaksin di Harapan Bunda, Bu? Minimal 800.000. Kalau 800.000? Oke, kalau 800.000, Pak Tulus, artinya tidak jauh berbeda dengan vaksin yang asli seperti itu? Ya, sebenarnya bukan soal jauh berbeda tidak, tetapi bahwa itu tindakan kejahatan ketika dia memalsukan harganya. Dan kemudian pihak rumah sakit mestinya kan ada screening kan, ketika dia rekanan terhadap obat-obatan dan segala macam adalah dari pengusaha farmasi yang resmi. Nah, ketika dia tidak resmi itu menjadi resiko tinggi sekalipun mungkin asli. Nah, ini yang saya kira dalam konteks terjadinya pemalsuan di rumah sakit itu kan, apakah oknum atau pihak manajemen rumah sakit juga terlibat? Ataukah mungkin ternyata tidak ada SOP untuk menunjukkan distributor vaksin-vaksin tersebut? Ya, bisa seperti itu juga kan? Bisa jadi seperti itu. Artinya ini menunjukkan quality control terhadap satu rumah sakit. Katakanlah bahwa ini oknum yang bermain, tidak melibatkan manajemen, tetapi tetap
quality control menjadi pertanyaan besar. Misalnya tadi rumah sakit sebesar Harapan Bunda, kenapa sampai bisa kecolongan dengan vaksin palsu? Atau memang ini sengaja ya untuk menekan biaya dan segala macam? Ini menjadi apa, hukumannya nanti akan tentu berbeda-beda. Kalau dalam konteks administrasi dari Kemenkes misalnya, apakah diturunkan grade-nya, akreditasinya, atau bahkan sampai level penutupan. Bu Erlis, tadi Ibu mengatakan rumah sakit tidak memberikan keterangan hitam di atas putih yang menyatakan kondisi vaksin yang disuntikan kepada anak Ibu. Seperti itu benar, Bu? Betul, saya belum dapat hitam di atas putih soal vaksin. Dia hanya menyatakan kalau dia vaksin antara bulan Maret sampai Juni itu yang dinyatakan palsu, yang membayar kepada perawat. Sedangkan kalau membayar kepada kasir itu dinyatakan itu vaksin asli. Itu yang tapi kan kita namanya orang tua masih mereka-reka apakah itu benar atau tidak. Jadi makanya saya minta hitam di atas putih. Maksudnya membayar kepada kasir dan kepada dokter atau bidan seperti apa, Bu? Memang ada, jadi, apakah ada dua metode pembayaran di sana? Yang saya alami, yang Pediasel itu yang saya alami waktu itu ditanyakan, Pediasel itu kosong. Perawat itu mengatakan kepada saya punya stok dari dokter, boleh saya sebutkan nama dokternya? Silakan, Bu. Dokter Indra, kata perawat tersebut. Terus saya bilang ya sudah nggak apa-apa. Dan yang saya sesalkan kenapa dokter anak saya itu meng-ACC-kan, padahal itu bukan resmi. Gitu. Jadi Ibu justru menerima penawaran vaksin itu justru dari perawat, bukan dari dokter, seperti itu? Betul, dari perawat dan dokter itu yang menyuntikkan kepada anak saya. Baik, apakah kondisi seorang perawat yang menawarkan langsung pada Ibu itu sudah terjadi berulang kali, ataukah baru kemarin saja ketika vaksin terakhir? Kalau saya ngalamin baru kali ini ditawarkan seperti itu. Kalau saya baru pertama kali. Kalau anak yang pertama itu tidak pernah, saya langsung bayar ke kasir. Makanya saya langsung berpikir, wah ini berarti ada sesuatu. Suami saya juga mengatakan, kayaknya nggak mungkin seperti ini. Kok pihak rumah sakit main belakang pembayarannya. Gitu. Baik, Bu Erlis, nanti kita akan terus berdialog untuk mengetahui pengalaman Ibu anaknya diduga disuntik menggunakan vaksin palsu. Jadi tutup dulu Bu teleponnya, Mas. Terus nanti kita akan lanjutkan lagi dialognya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di iNews Petang.